Selamat siang semuanya anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Masih semangat kan nak? Bagus, masih semangat ya semuanya. Perkenalkan, nama ibu Putri Sulastri Sitinjak, NPM 19140121, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah nak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah nak, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau ibu sebut nama, bilang hadir ya nak. Ali, hadir ya nak. Rizky, hadir juga ya. Ilham, hadir ya nak. Bagus, berarti semuanya hadir ya. Baiklah nak, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap nak untuk belajar? Bagus, siap ya. Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran IPA kelas tinggi. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang RPP IPA kelas tinggi. Bagus, sekarang ibu akan menjelaskan isi dari kompetensi dasar RPP IPA. Isinya mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Baiklah nak, ibu akan menjelaskan tentang fungsi organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Fungsi sistem pencernaan melansir Cleveland Clinic, sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Organ sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut cara-cara organ ini bekerja bersama dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Gambarnya seperti ini. Inilah dia mulut. Ini mulut ya nak. Baiklah, ibu akan membacakan selanjutnya. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak atau ketika makanan masuk ke tenggorokan. Yang kedua, gambar kerongkongan. Inilah dia di sini. Ini kerongkongan. Ini kerongkongan ya nak. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Seperti inilah gambar lambung. Seperti ini. Inilah dia lambung. Inilah dia lambungnya di sini. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah
tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari. Gambar usus halus seperti ini. Seperti inilah dia. Ini usus halus. Di sini. Kelima, pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Gambar pankreas seperti ini. Inilah dia, pankreas. Di sini pankreas. Inilah dia. Di sini letaknya. Yang keenam, hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Seperti inilah gambar hati. Seperti ini. Ini hati, disinilah dia. Ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Seperti inilah gambar empedu. Ini empedu. Ini empedu. Disinilah letaknya. Di sini. Letak yang biru ini. Yang selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 m yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari sekum, kolon ascendens atau kanan, kolon transversum atau melintasi, kolon descendens atau kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Seperti inilah dia gambar usus besar. Seperti ini. Inilah dia usus besar di sini letaknya. Inilah dia. Di sini letaknya ya. Dan yang selanjutnya, rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar, dan memegang tinja seperti evakuasi terjadi. Inilah dia gambar rektum. Ini rektum. Inilah dia di sini. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 0,5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya.
Sphincter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Seperti inilah gambar anus. Seperti ini. Ini anus, disinilah dia letaknya. Baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang fungsi organ pencernaan manusia, yaitu 10. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima pankreas, keenam hati, ketujuh kantong empedu, kedelapan usus besar, kesembilan rektum, dan kesepuluh anus. Sekarang tugas kalian untuk mencatat 10 fungsi organ pencernaan manusia ini. Sekianlah dari video saya. Minggu depan kita akan lanjutkan. Selamat siang.